Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, welcome to the second day of program 30 hari 30 cerita bersama Haytham Production. Ini kita cerita santai ya guys ya. Kemarin di hari pertama gue udah ngebahas tentang Thauriq bin Ziyad. Seorang pemuda laki-laki zaman keemasan Islam yang punya tekad yang kuat. Taktik cerdas dan cermat dalam bidang peperangan, peralatan militer dan sebagainya. Sekarang kita mau ngebahas siapa nih? Sekarang kita akan membahas salah satu tokoh perempuan yang mungkin agak jarang nih didengar oleh kalangan anak muda. Dia adalah Lubna Al-Qurtuba. Yang nanya sokap sih siapa sih saha ini Lubna Al-Qurtuba? Ini siapa? Hah? Gue aja nggak tahu Lubna Al-Qurtuba ini siapa. Nah sini gue kasih tahu. Untuk sedikit penjelasan ya, Islam ini tuh sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai gender, termasuk martabat kedudukan perempuan. Jadi yang bilang Islam masih patriarki, klasik, nggak menghargai perempuan, lo salah ya. Martabat perempuan dalam Islam itu tuh bukan hanya sebagai pelengkap laki-laki dalam pernikahan, namun lebih dari itu ya. Perempuan itu sangat dapat berkontribusi untuk memajukan suatu peradaban. Peradaban Islam pada zaman Andalus ya atau Andalusia itu sangat menjadi contoh peradaban yang sangat advance, sangat maju. Karena dorongan serta kontribusi perempuan waktu itu. Nah, salah satunya adalah peran dari Lubna Al-Qurtuba. Lubna Al-Qurtuba dalam segi bahasa, dia dikenal dari literatur barat, dikenal sebagai Lubna of Cordoba. Ya, udah ngerti ya dari mana ya Cordoba ya. Tokoh perempuan dalam Islam. Kehidupan Lubna ini, dia itu lahir pada abad ke-10 masa dinasti Umayyah. Tepatnya pada pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil, yang juga disebut sebagai masa keemasan Islam atau Islamic Golden Age. Pada masa pemerintahannya Khalifah Al-Hakam kedua, pemerintahan Cordoba itu punya fokus nih pada keilmuan serta untuk memajukan sosial masyarakat yang sangat menghargai pemberdayaan perempuan, bahkan mengangkat Lubna sebagai penasihat kerajaan waktu itu. Lu bayangin ya, zaman dulu aja udah diangkat jadi penasihat kerajaan dan lu masih bilang Islam masih patriarki. Mikir guys. Sekarang kita sedikit flashback tentang latar belakangnya Lubna Al-Qurtuba. Latar belakang Lubna itu cukup unik nih, karena dia ini tuh budak perempuan pribumi Spanyol yang disebut juga sebagai mualat. Istilah mualat itu tuh mengacu kepada orang pribumi Spanyol yang masuk Islam ataupun orang asli Spanyol yang menjadi Muslim karena perbedaan agama melalui keturunan, heritage. Mualat juga mengalami peningkatan pesat pada abad 9 hingga abad ke-11 dalam semua lini sosial, termasuk juga budak bangsawan seperti Lubna Al-Qurtuba ini. Lubna itu adalah seorang budak perempuan yang dimiliki oleh Khalifah Ad-Dakhil. Nah, dia ini otomatis tumbuh di lingkungan istana Medina Az-Zahra waktu itu. Walaupun dia seorang budak perempuan, Lubna juga tumbuh di lingkungan intelektual yang sangat tinggi ya. Dia berhasil menyerap berbagai ilmu. Bakat keilmuannya Lubna ini tuh terletak pada wawasan yang seluas banget. Ketika ia menulis, dia juga pinter banget nih dalam matematika. Makanya gue gak heran kalau misalnya perempuan itu lebih pinter matematika daripada laki-laki. Kalkulasi, perhitungan dan sebagainya, itu keahliannya Lubna Al-Qurtuba. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih perjuangan dari seorang Lubna ini. Lubna ini itu memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap ilmu, dan dia juga sangat suka untuk membaca tulisan-tulisan klasik, khususnya tulisan Yunani. Ya, sama dia kayak Thauriq bin Ziyad, bisa bahasa Yunani. Kegemaran dan membaca tulisannya itu juga menginspirasi Lubna untuk menulis puisi ataupun sajak waktu itu. Tulisan Lubna itu menjadi acuan bagi para pujangga-pujangga Andalus di masa waktu itu, seperti kayak Princess Walada binti Al-Mustakfi, ada juga Ibnu Bashkuwal, ya dan sebagainya lah. Nah, selain puisi, Lubna juga ahli banget dalam menerjemahkan buku-buku bahasa non-Arab dalam bentuk-bentuk manuskrip. Waktu itu, Khalifah Al-Hakam kedua melihat bakat dalam diri Lubna
justru terus mendukung nih agar Lubna mencapai titik potensialnya dia dalam bidang tersebut. Dukungan yang diberikan sama Khalifah Al-Hakam kedua itu berupa perjalanan Lubna untuk mencari buku dan pengetahuan ke seluruh wilayah dinasti Umayyah waktu itu. Keluarlah dari Cordoba, tuntutlah ilmu sebesar-besarnya. Lubna akhirnya memulai perjalanan dia dari Cordoba, pergi ke Kairo, sampai ke Baghdad. Kalau nggak salah akhirnya tuh berhenti di Damaskus, Syria waktu itu. Dalam berjuang untuk menemukan keilmuannya, Lubna itu membawa sekitar 500 buku kembali ke Cordoba. Bayangin 500 buku, sebanyak apa buku itu? Lubna diangkat akhirnya setelah kembali ke Cordoba, dia diangkat menjadi pustakawan istana di bawah pimpinan Khalifah Al-Hakam kedua ini. Dan dia diberikan kesempatan untuk mengajar anak-anak waktu itu. Peran Lubna itu sebagai pengajar dan pustakawan itu memberikan kontribusi yang sangat besar, sangat signifikan bagi para cendekiawan Andalus, khususnya dalam bidang pengetahuan dan matematika. Berkat peran Lubna yang sangat mendidik generasi anak muda waktu itu, pada masa Islam abad ke-9 hingga abad ke-13, itu berhasil melahirkan berbagai ilmuwan hebat dan para scholar-scholar yang cukup cendekiawan. Islam pun masuk pada zaman kejayaannya atau yang disebut dengan Islamic Golden Age. Inisiasinya Lubna ini itu tuh diterima banget sama Khalifah Al-Hakam kedua waktu itu, dengan harapan agar perpustakaan ini yang berada di tengah-tengah kota Cordoba itu lebih gampang untuk dijangkau oleh masyarakat. Akhirnya sang Khalifah menyumbang banyak banget nih buku-bukunya dia sebagai tanda dukungan untuk pembangunan perpustakaan Cordoba ini. Tapi gak sampai situ doang. Lubna pun agak sedikit membuat kontroversi nih dalam masa pembangunan perpustakaan ini. Lubna Al-Qurtubah mengundang seorang Yahudi terkenal untuk menjadi seorang pengawas perpustakaan serta guru tetap di perpustakaan itu. Seorang itu bernama Hasdai bin Sarput yang berasal dari John dengan reputasi tinggi sebagai seorang polymath. Keahlian Hasdai dihargai oleh khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Ad-Dakhil, menjadi seorang wazir dalam bidang luar negeri. Akan tetapi Khalifah Al-Hakam kedua justru agak sedikit ragu terhadap Hasdai karena dia ini seorang Yahudi dan mengelola pusat pendidikan perpustakaan Cordoba. Ya, walaupun adanya keraguan, namun Khalifah Al-Hakam juga menyetujui usulan Lubna untuk menerima Hasdai sebagai seorang pustakawan di perpustakaan Cordoba. Nah, Khalifah Al-Hakam kedua juga melihat bakat Lubna yang sangat baik terus meningkat. Sehingga Khalifah menawarkan Lubna sebuah posisi yang sangat strategis, ya. Lubna akhirnya ditunjuk untuk menjadi seorang sekretaris pribadi Khalifah Al-Hakam, di mana tugasnya dia itu tuh mencatat dan menerjemahkan berbagai dokumen resmi. Nah, penerjemahan yang dilakukan oleh Lubna itu mempunyai satu titik fokus, yaitu memahami isi buku Yunani klasik seperti tulisannya Archimedes ataupun tulisannya Euclid. Nah, produktivitas pengajaran yang dilakukan oleh Lubna itu tuh berdampak banget nih dalam pemberdayaan perempuan. Dalam lingkungan antara istana Khalifah Al-Hakam dan juga perpustakaan Cordoba, di tengah-tengahnya itu tuh terdapat 170 perempuan yang bekerja. Bayangin betapa banyaknya waktu itu, ya. Lubna juga meletakkan batu pertama dalam bentuk emansipasi wanita pada zaman Islamic Golden Age. Nah, berkat Lubna Al-Qurtubah, perempuan Andalusia itu sangat terdidik dengan baik dalam bidang keilmuan, khususnya matematika, yang dimana menginspirasi Maryam Al-Astrolabi sebagai seorang sajak ataupun penulis puisi gitu. Nah, Khalifah Al-Hakam kedua itu juga memberikan penghargaan sosial masyarakat kepada Lubna Al-Qurtubah berkat jasanya untuk memajukan bangsa dan umat Andalusia. Lubna dianggap sebagai seorang pejuang literasi sekaligus guru bagi hampir seluruh masyarakat Cordoba pada saat itu. Oleh karena itu, Lubna diberikan kebebasan dari perbudakannya, lalu diberikan status yang sangat tinggi dalam sosial masyarakat Andalus waktu itu, yaitu status maula. Maula yang belum tahu artinya maula itu tuh tinggi, ya. Kedudukannya maula adalah status sosial yang kepada masyarakat non-Arab untuk dapat bersanding dengan masyarakat Arab pada masa Andalus waktu itu, di masanya dinasti Umayyah. Nah,
kalau misalnya kita ngomong tentang kecintaannya Lubna Al-Qurtuba terhadap ilmu pengetahuan, ya, kita bisa ngelihat dari individunya Lubna sendiri, ya. Pada kisahnya Lubna Al-Qurtuba, kita tuh ngelihat bahwasanya ilmu pengetahuan, ya, sangat membuka pemikiran, ya. Membaca merupakan jalan terbaik deh, literasi untuk menuntut ilmu, belajar, menyerap berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya, maka dari itu kita sebagai anak muda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu meningkatkan literasi untuk menjadi prioritas kita. Bukan hanya sekedar untuk menambah ilmu dan belajar doang. Dimana tujuan kita adalah meningkatkan literasi agar bisa berdampak baik, memberikan dampak positif kepada sesama. Begitu. Ya, gue sih sebagai laki-laki ya terinspirasi banget lah sama yang namanya Lubna Al-Qurtuba ini. Gimana kalau misalnya yang perempuan melihat Lubna Al-Qurtuba, seorang cendekiawan yang pantang menyerah, jalan dari suatu tempat ke tempat yang lain hanya untuk mengumpulkan buku, ya, bisa dibebaskan dari perbudakan hingga menjadi seorang maula di sebuah dinasti Umayyah Islamic Golden Age, ya. Gue harap yang menonton ini dan yang juga mendengarkan cerita Lubna Al-Qurtuba dapat mengambil cerita tersebut sebagai inspirasi dan kita sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan literasi masyarakat Indonesia ke depannya. Oke, silakan like, comment, share, and subscribe video ini. Jangan lupa komen di bawah. Kita mau ngebahas siapa aja lagi nih untuk hari ketiga sampai hari selanjutnya ya. Gue Muhammad Atsir pamit undur diri dari program 30 hari 30 Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.